Sepsis hampir mengambil nyawaku, tapi aku malah merasa tenang. Jadi sebenarnya sepsis itu apa sih? Dan kenapa itu bisa terjadi setelah operasi pemasangan di J-stent di ginjal aku? Jadi teman-teman, setelah em, kemarin itu apa namanya, aku dapat ujian kena sepsis, itu aku tuh cari tahu gitu sebenarnya sepsis itu apa gitu. Tapi sebelum aku cari tahu, dokter aku tuh udah bilang, ngejelasin ke aku gitu. Masih di ICU, saat saat aku udah mulai merasa tenang, dokter aku tuh visit lagi ke ICU, terus beliau tuh nerangin sekilas gitu tentang apa sih, kenapa sih yang aku alami ini tuh apa gitu ya. Jadi dokter aku bilang gini, "Ibu gimana kabarnya sekarang? Udah membaik ya? Semua sudah mulai meningkat menuju membaik. Mungkin ibu udah siap untuk dengar cerita dari saya gimana kemarin sebetulnya kejadiannya." Terus aku sih sebetulnya siap nggak siap gitu, jadi kayak, tapi ya pengen tahu gitu ya dok kenapa gitu ya. Terus dokternya bilang, jadi dokter aku tuh berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana supaya akunya juga ngerti gitu. Terus harus dengan sesingkat-singkatnya ya, karena kan aku juga lagi di ICU, mungkin apa namanya, daya tangkap aku juga belum begitu bagus gitu. Dokternya bilang gini, jadi ibu kemarin itu saat operasi pemasangan di J-stent itu, ginjal ibu tuh sudah sangat bengkak. Jadi bengkaknya tuh apa namanya, penuh gitu dalamnya tuh. Jadi bengkak banget, penuh dalamnya tuh. Nah, saat pemasangan di J-stent kan itu tuh wire gitu ya, kayak kayak kawat gitu, sepanjang 26 cm. Jadi saat dimasukin stent, dipasang di saluran ginjalnya itu, otomatis pada saat stentnya masuk, ini tuh kan dia jadi ada celah gitu ya, jadi ada jalan gitu kan si yang ginjal bengkak itu. Nah, alhasil begitu stent dimasukin, dia tuh langsung kayak bus gitu, keluarlah semua yang ada di dalam ginjal aku tuh. Di dalamnya itu kan mungkin ada nanah, ada darah mungkin, atau ada air seni yang harusnya keluar gitu karena dia nggak lancar. Dia terhenti dan menampung di ginjal ini. Jadi saat stentnya masuk, keluarlah semua yang ada di sini tuh. Nah, itu tuh sudah berupa bakteri gitu. Alhasil bakterinya keluar, nah menyebarlah di seluruh tubuh aku gitu. Jadi sepsis itu apa ya? Nantilah aku tulis aja gitu ya, takutnya salah gitu ya. Pokoknya jadi yang ada di kotoran yang mengendap di sini tuh ya, berupa nanah, berupa darah dan lain sebagainya tuh, keluar menyebar di tubuh aku. Jadi akhirnya menyerang ke tubuh aku gitu. Jadi aku tuh kena shock sepsis gitu. Nanti aku tulis lah ya, sepsis secara kedokterannya tuh seperti apa gitu bahasa. Dokter bilang kemarin itu sepsis hampir aja merenggut nyawa aku, yang notabene berarti aku tuh lagi kritis gitu ya. Tapi justru saat itu tuh anehnya aku tuh ngerasa kayak tenang gitu. Justru aku tuh ngerasa kayak sakitnya tuh hilang gitu. Jadi saat kemarin aku genting itu, kritis itu, aku justru merasa kayak tenang terus, kayak nggak sakit ya gitu. Apa namanya, aku juga ngerasa kayak aneh banget gitu. uh, Saat orang-orang melihat aku lagi kritis, akunya sendiri justru kayak merasa tenang, seolah-olah si sakitnya itu semua tuh hilang teman-teman gitu. Jadi saat aku kehilangan kesadaran waktu itu tuh, aku inget terakhir aku bernafas itu, aku tuh merasa aku tuh sesek banget, sesek nggak bisa nafas, sesek-seseknya. Aku tuh ngebayangin kayak ini loh, ikan yang diangkat ke darat gitu. Jadi dia ini apa, nggak bisa nafas kan. Nah, aku tuh ngerasanya tuh kayak gitu gitu sebelum aku kehilangan kesadaran tuh. Terus badan aku tuh kerasa kayak panas banget, kayak gerah, padahal suhu aku tuh ngedrop banget, tapi akunya ngerasa kayak panas, kayak gerah banget gitu, kayak
nggak boleh ada yang nempel, apalagi selimut gitu ya, semua tuh kayak jangan deket-deket gitu, kayak aku tuh kehabisan oksigen gitu, kayak ya kayak ikan lah mungkin ya, menggelepar gitu ya mungkin ya. Aku juga nggak ini, pokoknya yang nomor satu tuh aku merasa sangat nggak nyaman gitu. Lalu setelah perjuangan aku nggak bisa nafas itu, sesak nafas itu, dan aku memutuskan untuk berhenti bernafas, aku tuh merasa kayak semua tuh gelap, kayak langit malam, gelap banget, gak ada suara, sepi banget, sepi, gelap, tapi nggak sakit, terus nggak sesek juga. Yang ada tuh cuman kayak hening gitu, tenang, nyaman. Aku tuh kayak di dalam keheningan itu tuh aku ngerasa kayak melayang, terbang, terbang pelan-pelan gitu ke langit yang gelap itu. Tapi langit gelapnya itu sedikit demi sedikit tuh kayak banyak banget bintang. Tahu nggak, kayak yang nyala, jadi apa, malam yang terang lagi bulan purnama gitu. Langitnya gelap tapi terang, banyak bintang. Terus aku tuh merasa kayak aku merasakan ketenangan yang belum pernah sekalipun aku rasakan sebelumnya. Aku tuh merasa kayak nggak sendiri gitu. Walaupun walaupun aku tuh sendirian, tapi aku merasa kayak nggak sendiri gitu. Kayak kayak ada yang bilang, udah istirahat aja dulu, tenang aja. Aku tuh nyaman banget, tanpa rasa takut, tanpa rasa apa namanya, pokoknya nggak ada takut, justru merasa nggak sendiri gitu. Terus aku nggak bisa jelasin itu apa, tapi yang pasti ini bukan mimpi biasa. Jadi mungkin rasanya tuh kurang lebih kayak gini, kayak aku mau pulang ke rumah aja gitu, ke tempat yang aku tuh pernah ada di situ sebelumnya, tempat tempat aku, rumah aku gitu. Jadi aku tuh ngerasa terbang melayang itu menuju rumah aku, menuju pulang. Di sana ada yang nunggu, di sana juga banyak yang aku kenal, di sana aku juga nggak sendiri. Jadi aku tuh berasa ada di perjalanan yang menuju pulang gitu. Sama sekali bukan perjalanan yang menakutkan, bukan perjalanan di tempat asing, bukan perjalanan yang sendirian, bukan. Bener-bener aku tuh ngerasa kayak mau pulang, ada yang nunggu aku di sana. Jadi ini perjalanan yang sangat nyaman, yang sangat tenang, yang sangat nggak, sama sekali nggak menakutkan gitu teman-teman. Aneh banget ya, ini juga belum pernah aku rasakan sebelumnya gitu. Jadi justru saat aku nggak sadar itu, aku merasa kayak disuruh istirahat, kayak mau pulang ke rumah tempat aku ada di sana sebelumnya. Jadi kayak nyaman banget teman-teman, aneh banget. Kekagetan berikutnya adalah di saat aku kembali sadar, kembali bangun, aku tuh merasa ketenangan itu tuh masih nempel di diri aku tuh. Masih kayak nyaman banget, masih tenang banget. Padahal kondisinya aku tuh udah mulai sadar gitu. Kayak aku tuh dibawa kembali ke tempat asal aku. Tapi ada suara-suara kayak, kamu belum selesai, kamu belum selesai, katanya gitu. Jadi kayak, tapi ketenangan itu tuh masih nempel gitu saat aku sadar tuh. Yang pertama kali aku rasain saat aku sadar tuh kayak ruangannya tuh, aku pertama sih denger suami aku gitu, suara suami aku gitu, yang gak jelas sih ngomongnya apa gitu ya, gak terlalu kedengeran. Tapi yang aku sadar tuh, oh aku hafal ini suara suami aku gitu. Terus aku coba untuk buka mata pelan-pelan, dan aku melihat ruangannya tuh terang banget, kayak kayak terang banget. Terus suaranya kayak bising gitu, kayak banyak suara yang aku denger tapi nggak jelas gitu apa. Yang pasti telinga aku tuh kayak sensitif, kayak kenapa sih ini kayak bising banget gitu. Terus udah gitu ternyata aku coba buka mata aku,
tubuh aku tuh udah banyak kabel, udah oksigen lah, udah segala macam gitu. Bahkan kateter aku pun ada yang kayak tiga saluran gitu. Aku tuh kayak kaget aja gitu. Terus aku lihat ada banyak dokter, ada banyak suster gitu yang ngelilingin bed aku tuh gitu. Ada suami aku juga gitu. Terus yang pertama kali aku rasain setelah sadar bahwa aku berada di tempat yang bukan tadi aku melayang, itu justru yang pertama aku rasain tuh kayak bingung, justru bingung kayak kok aku masih di sini gitu. Tadi tuh rasanya mau perjalanan pulang ke rumah gitu. Ada yang nunggu di sana tuh, ada yang nunggu aku gitu. Tapi kok ternyata sekarang kok aku masih di sini gitu, masih di rumah sakit gitu, masih dalam keadaan apa di di tempat tidur rumah sakit gitu. Nah itu juga bikin aku kayak apa ya? eh Terus setelah aku dalam keadaan aku masih bingung gitu tuh, terus aku denger mulai jelas suami aku tuh ngomong, alhamdulillah Bunda udah sadar gitu. Kayak aku berarti tadi nggak sadar ya gitu, nggak ngeh juga gitu. Saat itu aku ngerti bahwa ketenangan yang aku rasakan ini tuh mungkin doa dari orang-orang yang sayang sama aku gitu, yang sampai gitu. Doa suami aku, doa orang tua, doa mertua, doa anak-anak, doa semua lah yang sayang sama aku gitu ya, kakak aku, adik aku gitu. Yang sampai jadi ke akunya teh tenang gitu, tenang banget gitu. Pokoknya susah ya jelasinnya, tapi semoga kalian ngerti gitu bahwa perjalanan selama aku nggak sadar tuh sama sekali nggak menakutkan, justru bikin aku kayak kasih ketenangan, kayak kenyamanan banget gitu, nggak sakit. Dan pengalaman itu tuh bikin aku menyadari sesuatu bahwa di balik keheningan, kegelapan, bahkan saat yang paling gelap pun kita tuh bisa menemukan ketenangan yang gak masuk akal, yang gak bisa dijelaskan sama logika gitu. Bahkan aku sekarang aja ngebayangin apa yang aku rasakan saat itu tuh masih nggak habis pikir, kayak apa ya, rasa apa ya itu sebetulnya gitu ya, rasa ketenangan mau pulang, rasa hilangnya rasa sakit, semua kekhawatiran hilang, ketakutan juga hilang gitu. Kayak jadi kayak bener-bener mungkin ini ya yang namanya perjalanan pulang tuh. Aku merasa kayak apakah ini simulasi gitu ya, simulasi dari perjalanan pulang nanti saat aku bener-bener mau pulang gitu, dimana udah saatnya pulang nanti tuh. Semoga yang aku rasakan tuh seperti yang aku rasakan saat itu gitu, tenang mau pulang, ada yang nunggu ke tempat yang aku kenal, yang aku pernah di situ sebelumnya. Terus ada ada zat yang sangat merindukan aku gitu. Aku juga nggak tahu itu apa, siapa gitu, tapi kayak ada yang nunggu gitu, ada yang nunggu gitu ya. Jadi apa ya teman-teman, jadi kalau misalnya kamu atau orang-orang terdekat kamu tuh lagi melawan penyakit gitu ya, aku cuma mau bilang kamu nggak sendiri. Ada banyak doa orang-orang yang sayang sama kamu yang bikin kamu tuh harus terus berjuang untuk sembuh, harus terus berdoa sama Allah, harus tetap positive thinking. Karena nanti pun saatnya misalnya udah waktunya pulang pun ya insya Allah kita tuh pulang dalam keadaan yang apa namanya, ada yang menanti gitu. Udah, makasih ya teman-teman udah dengerin cerita aku. Jangan lupa share ini ke orang-orang yang mungkin membutuhkan cerita ini, supaya tetap semangat, supaya tetap optimis, terus selalu minta doa ke orang-orang yang sayang sama kita. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan
bekal kepulangan kita nanti. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi channel aku selanjutnya. Dah.